Coba ya. Enggak, sudah. Enggak kok, udah pas. Pasnya sini. Nah, kelihatan. Oh gitu. Ini tuh kayak yang masuk 5 besar tuh disuruh kakaknya disuruh. Oh gitu. Cinta. Begitu. Guru agama kalian siapa namanya? SMA 3 ya? Terus gimana? Ini kan kita tuh mau bahas kalau materinya yang diberi itu tentang toleransi. Makanya Terus pertanyaan seputar apa? Udah disiapkan pertanyaan. ya ada Kalian kelas berapa sih? Oh, 11 ya? Iya kan? Oh gitu. Kalian satu kelompok ini? Oh gitu. Mungkin pertanyaannya agak ingin tahu lebih kayak mengenal gitu kan ini semua kayak toleransi ya namanya. Iya. Ya mungkin kayak ingin seputar ingin lebih tahu tentang kayak info dunia. Tapi kayaknya lebih perkenalan dulu saya kita belum Oke. Baik. Yang namanya Nia? Oh gitu, jadi kamu yang punya saya. Oke, berarti mulai dari diriku ya. Perkenalan. Ada di kelas 11. Iya. Terus ketujuh ya. Ica, Marica. Oh Ica. kan di kelas kan ada kalau saya saksinya berarti tadi ada saksinya saya juga dari 11 itu 11 ya. saya lebih menyerahkan ini jadi yang berbeda juga sama Oh 11 itu kan satu kelas ya. Ya. 11 oke baik. Perkenalkan saya, nama lengkap ya, Filemon Hendri Wibowo. Saya memang pendeta jemaat tempat ini dan juga ketua pengurus di sini. Ya, selain itu ada tugas di luar, yakni mengajar di Semapa. Ya, Semapa itu saya masuk di Semapa itu sudah dari COVID, waktu COVID gitu, saat COVID. Ya sampai hari ini dan sekarang. Nah, saya memang mendapatkan tugas ya di gereja, terus selain itu membantu mengajar di Semapa. Nah, saya punya 2 anak. Yang pertama sudah kuliah di Malang di UM, terus yang kedua itu masih SD di Kabupaten. Ya, jadi karena memang tugas di sini sebetulnya saya dinas di Jambi, jadi kota asli jauh-jauh kan. Saya enggak asli sini, saya asli Jepara. Dari terakhir itu dari pindah-pindah saya dari Jakarta, dari Jakarta terus pindah lagi di Jambi pindah di sini, itu sampai sekarang. Yaitu saya biasa dikenal dipanggil Pak Bowo. Di Semapa juga sama. Ada juga di Semapa Pak Filemon.
Jadi kalau murid panggil Pak Bowo, yang guru-guru panggil Pak Pilemo. Sesuai nama, yaitu perkenalan saya kalian semua. Oke. Baik, silakan. Mau mulai dari mana nih? Pak, kita masih dulu. Katanya itu langsung santai aja. Oke, ya, baik. Tapi maaf ya kalau ada yang Oh gitu, ya, nggak apa-apa. Mulai dari mana nih? Yang paling basic dulu Pak. Kan setiap minggu ibadah. Kayak urutannya ibadahnya atau tata cara ibadahnya itu gimana? Kayak urutannya syarat atau gimana? Oh, ya. Ini kalau di kami ini kan ada Protestan itu ada yang dari turunannya zaman misionaris ya. Jadi itu pendeta-pendeta yang dari luar dulu yang memang datang ke sini bersama dengan PLC itu yang DDL Juli itu bukan pendeta tapi istri tuan tanah. Istri tuan tanah itu yang dulu kan sistem budak ya. Kita kan jadi budaknya toh. Nah, itu yang budaknya itu yang dibina imane oleh Juli. Terus diteruskan lagi ada penginjil berikutnya ke sini. Nah, karena kita warisan dari sana sehingga tata ibadahnya kita itu ya seperti kontemplatif ya, sama seperti Katolik. Ada juga yang gereja-gereja yang disebut dengan karismatik yang pakai bel rame gitu kan, modelnya perayaan, misalnya gitu, mereka menganggap sebagai perayaan. Nah, kita kan termasuk bagian yang tertua setelah Katolik. Nah itu jadi mewarisi tata ibadah yang seperti itu. Jadi ya memang ada tuntunannya setiap minggu seperti itu dalam kegiatan kita peribadatan. Tapi ada kelompok lain yang Kristen yang disebut gerakan karismatik. Nah, seperti sebelah AO itu mungkin teman kalian kenal itu ya, mereka kan pakai bel. Nah, itu karena mengilhami bahwa sebagai perayaan. Nah kalau gereja kita itu menganggap bahwa ibadah itu sebagai suatu pisuanan gereja. Kita menghadap kepada Tuhan, jadi diatur dengan tata cara yang kayak Katolik itu lah. Nah itu tentang sekitar tentang ibadah ya. Kalau misal bedanya Kristen dengan Protestan sama Kristen Katolik itu Oh ya, sebenarnya itu Katolik itu tidak disebut Kristen. Jadi Katolik itu ya Katolik. Jadi awal mula sejarahnya itu adalah Katolik. Semua di Eropa itu Katolik. Jadi di sana menganggap bahwa warga negara itu sebagai warga gereja. Jadi kalau orang punya negara punya kekuasaan yang luas, gitu, itu merekrut warga gereja. Jadi ada kepentingan politik di dalamnya selain kepentingan keagamaan. Makanya orang yang penting agama nih gitu, karena dianggap sebagai warga kan meluas. Di Jerman itu meluas. Nah seperti itu dari kerajaan-kerajaan berkembang seperti itu. Nah, Katolik itu menjadi awal sejarah gereja ini. Lahirnya Protestan itu kenapa? Karena di Katolik pada waktu itu di abad pertengahan ini udah puncaknya ya. Puncaknya itu di abad pertengahan itu bahwa kita tahu kalau orang Katolik itu tidak boleh baca kitab suci. Jemaat itu tidak boleh bawa kitab suci, tidak boleh. Yang boleh hanya pastor. Memang tidak boleh. Peraturan dari dulu. Jadi dari abad awal berdirinya Katolik tidak boleh. Yang boleh itu adalah para imam, pastor, ya klerus-klerus itu. Mereka itu semua yang boleh. Nah, tiap minggu mereka ibadah, itu kitab suci mereka baca baru dikhotbahkan, terjemahkan. Warga tidak tahu.
ini bener apa tidak. Nah itu karena sekali lagi kepentingan negara. Gitu. Kalau kamu nggak bayar pajak, kamu dianggap orang berdosa, kena hukuman di agama, kena hukuman. Nah, dulu itu adalah agama, sistem pemerintahan gereja itu dulu agama itu kan di atas negara. Nah, terus kemudian agama itu sama dengan negara. Nah, terus kemudian berkembang pemerintahan gereja itu gereja di bawah negara. Rata-rata di Indonesia gereja di bawah negara setelah abad pertengahan. Nah, saya kembali lagi ya ke abad pertengahan itu satu tidak boleh baca. Jadi warga kan tidak dipahami. Yang memahami itu kepentingan pemerintah Kaisar pada waktu itu. Jadi ada kepentingan pemerintah itu juga kepentingan gereja. Nah, gereja mulai tercampur baur dalam kehidupan politik. Oh, gitu. Misalnya kamu berdosa, kena hukuman, itu. Nah, supaya lepas, kamu harus beri surat penghapus dosa. Nah, surat itu dijual belikan. Stop, bayangkan masyarakat pada waktu itu yang susah harus beli surat itu. Nah, itu untuk pendapatan negara. Iya, jadi kepentingan itu. Nah, sekarang kan gereja sudah tidak murni lagi loh. Nah, itu makan puncaknya ada tokoh-tokoh orang Katolik sendiri. Pada akhirnya seperti Johannes Calvin itu dia protes. Martin Luther tokoh utamanya, dia protes di gereja di Jerman itu bahwa mereka menyatakan protes terhadap Katolik. Itulah yang disebut dengan Protestan. Asal pertamanya Katolik dan kemudian disebut Protestan. Kenapa Kristen? Itu anggapan orang pada waktu itu di sekitaran Timur Tengah itu menganggap mereka yang protes itu adalah orang yang Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dulu itu ya muncul ini Katolik kan berkembang, terus muncul agama-agama suku, gitu kan. Nah, di antara itu adalah tokoh Yesus itu dan mereka yang mengumpulkan merasa diri sebagai pengikut Yesus itu disebut Kristen. Nah, terus di abad pertengahan terjadi protes besar-besaran itu. Nah, ini kelompok protes ini mengerucut sendiri. Ada yang kelompoknya tokohnya Johannes Calvin, Martin Luther, Menno Simon, itu yang protes di Jerman. Nah, ketika orang protes itu dilawan oleh negara, dihukum gantung, dibakar, dibuang di sungai, kasih pemberat, itu penganiayaan gereja terbesar. Nah, jadi selain orang mengikut Kristen, ini kan kecil-kecil loh, masih kecil-kecil. Nah, ketika terjadi reformasi di Katolik besar-besaran itu, Jerman pada akhirnya mempengaruhi kelompok-kelompok ini. Akhirnya mereka menjadi satu kelompok Kristen. Nah, ini kelompok ini akhirnya kan dikejar-kejar. Ya, ibadahnya ya di gua-gua, di hutan-hutan. Itulah memisahkan diri dari Katolik disebut dengan Protestan. Nah, Protestan ini adalah pengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Campur baur akhirnya berkembang jadi Kristen Protestan. Nah, itu sebutan orang luar terhadap kelompok-kelompok ini yang pada akhirnya disebutlah Kristen. Itu dari abad pertengahan. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti Johannes Calvin ini mulai membuka Alkitab. Warga disuruh baca Alkitab. Terus disusunlah dari Alkitab kitab suci itu apa yang berbicara tentang dosa, berbicara tentang surga. Nah, itu mereka belajar. Karena abad-abad sebelumnya tidak ada yang belajar yang tahu. Tidak boleh. Pada
kepentingan penguasa pada waktu itu. Nah, salah satu contohnya, nah itu yang diprotes pada waktu itu. Nah, kelompok-kelompok ini seperti Martin Luther, Johannes Calvin, itu kelompok-kelompok sendiri mereka mulai belajar. Nah, kelompok-kelompok ini punya tokoh-tokoh agama untuk menyebarkan, nah termasuk di Indonesia tokoh-tokoh itu datang dengan VOC ikut penginjilan di sini. Itu sejarahnya panjang ya, tak sikat itu lain. Nah kalau mereka ini dulu kan sempat di sini sampai Belanda toh. Dari Belanda ini yang tengah itu bapak tua itu pendeta Jawa pertama kali di sini. Nah sebelumnya itu yang masa Jepang, Paul Prof itu yang Jepang di sini dan dia dihukum di Ngawi itu, Beteng Pedem itu. Itu. Nah itu yang tinggal di sana. Kan Jepang masuk toh. Ini tidak boleh ibadah. Jepang dibuat sebagai gedung ini sebagai gedung pertunjukan. Jadi ini jadi tempat teater dulu zaman Jepang. Jadi zaman Jepang tidak boleh ada orang ibadah. Nah termasuk orang-orang dari luar negeri kan jadi ancaman. Pas Paul Prof itu datang, pas Jepang datang, padahal jadi perjalanan di Benteng sana itu, istrinya anaknya suruh jalan kaki pulang ke Bojonegoro. Prof itu sampai Jepang selesai bisa pelayanan di sini. Jadi sejarahnya gitu. Nah, dari kelompok-kelompok tadi toh kan punya badan misi istilahnya untuk mengajari warga, mengajari orang tentang agama pada waktu itu sampai ke Indonesia, dan di Indonesia punya situasi seperti itu. Untuk misinya itu setiap kelompok berbeda atau sama? Nggak dibilang ya sama sebenarnya, cuma tata caranya kita seperti Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah, Islam, ya kayak gitu-gitu tuh. Ada yang ditekankan sedikit ciri khasnya apa. Nah kalau Mennonite ya, Mennonite itu Menosimon namanya itu orangnya. Ya dia itu hidupnya sederhana pada waktu itu. Terus apa? Karena dikejar-kejar kan, jadi ibadahnya di goa, di hutan, itu mereka belajar. Jadi literaturnya sedikit, cuma menekankan hidup sederhana. Jadi ada kelompok yang namanya Anabaptis. Itu kelompok orang yang kalau kamu tahu di Amerika itu pakai kuda, tidak pakai teknologi, jalan tidak di aspal, itu sederhana itu ya kelompok mereka ini. Itu ada di Amerika. Nah kalau ini kita jual dari tokohnya Johannes Calvin sama sederhana, bisa enggak? Ini dalamnya tidak ada ornamen apa biasa. Nah itu tentang sejarahnya ya. Tuhan itu ada. Iya. Oh iya. Katanya kan setting kayak di TikTok isinya lewat kayak di Alkitab ada tulisannya gitu. Kalau pernyataan tentang Tuhan itu ada. Allah halo. Kita itu Alkitab itu kan ditulis dari berbagai macam bahasa. Nah, bahasa yang paling tua itu adalah Yahudi. Nah, itu ada sebutannya kalau diterjemahkan jadi Tuhan. Gitu. Kalau masuk ke diterjemahkan ke Yunani, jadinya ke kita nih dari bahasa Yunani ke kita disebut sebagai Tuhan. Kalau dari Yahudi asal ada yang nyebut Elohim, Yahweh, yaitu Yahweh itu pada masa Musa, Abraham itu masa-masa itu Allah disebut sebagai Yahweh untuk menekankan bahwa hanya ada satu Allah, karena kan di Timur Tengah itu menyebut banyak jiwa-jiwa dewi-dewi itu, membedakan hanya itu saja. Lah
penyebutan itu kemudian dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, kami istilahnya gitu ya. Jadi perjanjian baru udah pakai bahasa Yunani. Jadi kami itu punya kitab suci yang namanya Alkitab itu, yang perjanjian lama itu isinya Taurat sama Mazmur sama nabi-nabi itu isinya kisahnya Bani Israel. Itu ditulis dari Yahudi, bahasa Yahudi itu. Terus zaman Yesus itu perjanjian baru ini Israel sudah murah-murah ini, orangnya sudah kemana-mana. Terus ada masa antara perjanjian lama, perjanjian baru ini 2 tahun. Ini orang Israel sudah tahu kemana-mana, berlebar, baru masuk ke zaman Yesus itu bangsa Yunani. Itu kisah tentang Yesus, kelanjutan dari itu. Nah, tentang penyebutan-penyebutan itu sekali lagi, kalau bahasa tertua Yahudi itu ada bahasa Aram. Nah, bahasa Aram lagi. Makanya kalau kita secara letterlek ya, dilek gitu kan, ya bingung karena macam-macam, karena dari berbagai macam bahasa. Ada Yahweh, ada Elohim, penyebutannya tentang Tuhan ini loh. Ada kayak nabi, malaikat gitu. Ada di sini tuh ada nggak? Ada. Oke. Tentang malaikat ya. Kalau murid Yesus itu manusia biasa. Nah, kalau malaikat ini kan makhluk surgawi istilahnya. Ya, ada beberapa yang kita sebut. Ya, nanti yang memberitakan tentang kelahiran Yesus itu namanya Gabriel, malaikatnya. Ada. Terus kalau dalam Bani Israel, kisah nabi-nabi itu ada beberapa kali malaikat dan sebutannya berbeda-beda, tetapi mereka itu diutus oleh Tuhan. Nah, ada di Kristen juga ada. Nah, seperti itu. Nanti sampai akhir zaman juga ada yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Tetapi itu kan sudah ditulis di kitab suci loh. Jadi tentang malaikat itu ada. Jadi ada peristiwa besar apa pasti ditulis. Jadi makhluk surga. Nah, makhluk yang membantu. Menurut kami ya, malaikat salah satu malaikat yang membantu itu yang pintar nyanyi. Menurutnya dia Lucifer. Iya. Itu kalau nggak salah satanik itu. Iya, ya itu salah satu malaikat. Dia pintar nyanyi. Berarti masih berhubungan ya? Masih, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, dia jadi penguasa neraka. Nah, itu. Tapi dia malaikat, makanya namanya malaikat, makhluk yang tanpa batas ruang dan waktu loh. Hampir sama kekuatannya seperti Tuhan, tapi dia tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, itu penggambarannya ya. Dan Lucifer, Gabriel tadi yang baik. Nah, kalau di Katolik malah lebih jelas lagi. Apa atau tokoh besar seperti itu. Jadi kan ada kayak misal kayak belajar kayak anak gitu. Enggak. Kalau malaikat tetap sama semuanya. Cuma satu yang jahat itu ya sudah mewakili yang jahat. Yaitu Lucifer itu kalau senang di dunia alam gaib, ya itu ada tokoh yang menguasai itu. Lucifer paling tinggi atau di derajatnya itu selain. Kalau tapi di surga tidak ada yang lebih tinggi selain Allah. Ya, malaikat sama. Tetapi ketika masuk di dunia alam roh, dunia orang mati istilahnya, dunia apa ya ini. Nah itu ada Lucifer menguasai. Bawahnya ada lagi setan-setan yang menguasai.
Soalnya kekuatannya dia itu hampir seperti Tuhan. Gak ada yang lain. Terang Lupa gitu. dari TikTok. Siapa ya namanya lupa. Pokoknya itu yang cerita orang siapa ya. Oh, pakai anting. Iya. Lupa. Itu katanya Lucifer itu pertama kali dilihat itu ganteng. Jadi Kayak saya. terus habis itu beberapa detik langsung kayak ngilang Ya. gitu. Itu wujud aslinya. Makanya jangan sampai kita tertipu. Sama tadi. Dia tidak bisa bertahan dengan apa yang baik karena dia sejatinya tidak baik. Dia seperti baik, ya seolah-olah membawa kita untuk jatuh menjadi bagiannya. Iya. Jadi seolah baik, seolah baik. Tapi aslinya itu menyeramkan yang daripada yang kalian kita. Gini dulu, ayo bisa sini. Santai ya. Makin lama makin gak santai. Ayo dulu, dulu. Gitu ya. Baik, ini pertanyaan baik. Apakah ada orang Kristen puasa? Ya, itu termasuk syarat salehan ya, karena kita umat beragama. Di Kristen itu ada. Nah, tetapi apakah menjadi satu patokan? Satu saya mengatakan bahwa hanya ada dua tokoh di dalam Kristen tentang puasa. Tetapi puasa ini tidak diharuskan. Ya. Enggak harus. Nah, tetapi bagi mereka yang mau mengikutinya bisa. Terus kalau berdasarkan catatan sejarah kitab suci, puasanya macam-macam ternyata. Kayak Daniel itu nggak makan, cuma sayur kok. Dan saya tahu malah air minum air aja. Nah, itu bisa begitu. Itu tokohnya itu Yohanes. Dalam sejarah perjanjian lama itu satu, hanya Musa yang bisa puasa 40 hari 40 malam. Hanya Musa. Yang kedua, di perjanjian baru itu Yesus. Saat apa? Saat Yesus itu mau disalib. Dia puasa 40 hari 40 malam. Hanya itu. Dua manusia ini, selain tidak ada. Selain itu hanya puasa makan sayur. Ada yang puasa cuma 3 hari. Ada tokoh yang makan belalang sama minum madu. Oh, yang lain tidak. Nah, sekali lagi kalau menurut Yesus itu dalam puasa itu kenapa tidak diharuskan? Karena yang najis itu bukan apa yang masuk, tidak keluar. Oleh karena itu dengan berbagai cara ini yang penting ibadahmu. Ya seperti itu. Ketika kita tirakat misalnya Jawa kan, melakukan sesuatu mengimani apa memohonkan syafaat, ya, kan sesuatu yang kita mau bawa adalah, tetapi yang penting kan apa yang mau kita makan, ibadahmu sih penting. Makanya ada yang sampai pagi sore wis seperti itu. Ada yang bisa seminggu, ada yang tidak. Ada di Kristen, tetapi tidak diatur. Kapan itu di Kristen? Itu 40 hari sebelum Yesus disalib. Itu waktu Kristen dilakukan seharusnya. Doa, puasa. Tapi sekali lagi bukan puasa. Ada yang bisa tahan sampai malam gitu. Ada yang tidak tahan. Tetapi ingat ibadahnya itu loh. Ada berbagai tata cara, tapi tidak diharuskan.
kapan itu ya, kalau kalender gereja ya 40 hari sebelum Yesus salib. Tetapi di luar itu boleh, ya boleh. Seperti Daniel misalnya, kalau mau dimakan, dibuang di gua singa, itu dia dihukum di sana. Karena akhirnya singa itu nggak mau makan, dia puasa di situ. Nggak ada selera. Kalau boleh cerita itu boleh nggak pas disalibnya gitu? Oh gitu. Ya. Sekali lagi ya tentang Yesus ya. Nah Yesus itu ini versi kami ya, bahwa sebutan nama Yesus, sebenarnya Yesus itu tidak hanya satu-satunya di Yerusalem nama itu. Ada ribuan ratusan Yesus. Terus di kuburan itu juga ada namanya Yesus. Tetapi Yesus itu tukang kayu. Nah itu sering disebut. Karena Bapak itu tukang kayu. Nah pada waktu itu Maria dan Yusuf sedang tunangan. Tetapi oleh Roh Tuhan, Roh Allah itu Maria mengandung. Kenapa kok menjadi manusia? Menurut kami bahwa nanti yang menghapus dosa itu manusia, bukan makhluk oknum yang lain. Harus manusia. Nah, tapi kalau manusia itu ya jangan manusia yang sama-sama berdosa. Kalau saya misalnya mau menghapus dosamu, nah saya aja juga kriminal misalnya gitu. Masa saya nanggung? Kan harusnya tidak bisa tuh, harusnya bersih. Nah itu seperti itu. Nah oleh karena itu dia harus sama dengan manusia. Lah kamu kan gak mungkin digantikan, dosamu digantikan oleh sapi, kan gak mungkin, gak bisa. Dia harus manusia, tetapi harus bersih dari segala tuntutan. Baru saya bisa menggantikan dosamu, saya masuk penjara. Lah saya aja berdosa, masa gawe bukan gawe ini, gak iso. Istilahnya gitu ya sejarahnya. Nah, terus makanya dia menjadi manusia, harus menjadi manusia sejati. Dalam misi itu Yusuf itu mau menceraikan, dia itu mau menceraikan Maria. Dia gimana tunangan tahu wis hamil, itu gimana? Maria kan sebenarnya juga tidak mau ya sebenarnya, nah itu mau diceraikan, tetapi sekali lagi Gabriel datang, itu yang Gabriel sama Yesus, malaikat dia itu tok. Dia namanya berdiri supaya memperingatkan Yesus, niat pun tidak tahu. Dia itu betul-betul dikandung oleh menjadikan dia manusia, karena dia punya misi untuk menghapus dosa manusia. Nah Yusuf kemudian menerima berita itu, dirawatlah Maria sampai Yesus itu lahir. Jadi betul-betul manusia. Dan kemudian Yesus remaja, dewasa itu yang dikabarkan ada di bait suci, belajar. Jadi lingkungan itu saja sampai dia dewasa. Nah, ketika usia 33 tahun dalam fakta sejarah itu Yesus mengajar mencari murid hanya 12 orang. Nah, itu murid Yesus juga. Itu pun bukan orang elit, ya itu petani, nelayan, ya itu yang dipanggil untuk Yesus. Yang orang pintar cuma sedikit, itu yang dipanggil oleh Yesus mengikuti ajaran Yesus. Sekali lagi itu orang tuh hanya kalau orang Yahudi dikenalkan bahwa Yesus itu ialah sang Mesias. Tapi orang Yahudi tidak menerima sampai sekarang. Nah, jadi perang di Israel itu ya Yahudi dong itu. Yang Kristen bom juga di sana. Ya karena memang dititahkan oleh Allah dari awal umat itu dipilih oleh Yesus gitu. Yesus mau ya perang terus ya wes sampai ini kan mau perang lagi dengan Irak. Ya memang senengannya perang itu. Nah, seperti itu. Jadi
kemudian Yesus itu dewasa dan harus menjalani hukuman layaknya manusia. Nah, dia diadili, dibawa ke hakim Romawi. Hakim nggak menemukan kesalahan, dia nggak bunuh, dia nggak kriminal, dia nggak mencuri, salahnya kok. Akhirnya diijolno di Barabas. Barabas itu orang kriminal di penjara. Dia dijol, Barabas dijolno Yesus supaya masuk. Orang Yahudi tidak terima kalau Yesus itu menyebut dirinya Mesias. Itu dari awal orang Yahudi. Orang Israel itu tidak setuju Yesus itu sebagai Mesias. Makanya harus dihukum. Tidak salah, bikin salah. Itu. Kesalahannya apa waktu itu? Tentang uang. Nah, itu ditemukan itu dipelintir. Temu gambar siapa nih? Ini gambar Kaisar Roma. Ya berarti kalau ini gambar Kaisar Roma, berarti berikanlah untuk Kekaisaran Roma uang. Tetapi kalau untuk Tuhan, diberikanlah untuk Tuhan. Nah itu seolah-olah membawa pengertian bahwa Yesus ini melawan pemerintahan Romawi. Dia mengatakan, akulah yang akan membawa kerajaan surga. Membawa kerajaan surga. Dan orang pada waktu itu, termasuk bayar pajak itu kan ya sama toh. Kalau kita warga negara kan pasti bayar pajak. Pikirannya orang Yahudi dibikin salah. Dia menyatakan kerajaan surga itu kerajaan bukan secara teritori, secara wilayah, ada di Israel, ada di Yerusalem. Kerajaan surga ya gereja-gereja ini, gitu loh. Setiap orang yang percaya itu menjadi satu bagian kerajaan surga. Nah, orang Israel tidak setuju. Dia melawan pemerintahan Romawi. Nah, itu melakukan kudeta, bikin salah, dan harus dibunuh. Harus mati. Padahal pemerintahan Romawi sudah cuci tangan. Aku nggak bertanggung jawab atas nyawa orang. Tetapi orang banyak pada waktu itu mengatakan salibkan dia. Jadi hukuman salib itu adalah hukuman yang paling sadis di dunia. Ya, jadi sebelum dibunuh di sana itu harus disiksa. Nah, kalau fakta sejarahnya itu Romawi pada waktu itu salib ini harus dibuka, nadinya ini harus dibuka, kulit-kulitnya harus dibuka, jadi dicampur ya. Nah kita campur, misalnya campur bapakmu kan pakai selang, paling pagaris tahu perih dong. Nah, itu salib itu orang itu harus dibunuh, tetapi pelan. Makanya sampai sekarang tidak ada lagi dilaksanakan itu hukuman paling sadis. Iya. Ini kulit kan harus dibuka. Sudah sebelumnya. Jadi di Yerusalem itu ada namanya Gunung Golgota itu penjahat paling jahat itu ada di sini. Pokoknya hukuman yang salib itu adalah penjahat paling jahat sejahat-jahatnya. Itu jadi dicampur dulu dari pagi dicampurin, itu kan dibuka toh supaya darahnya kan keluar buka cewampuin terus. Nah, dari situ dia harus jalan menuju Golgota. Nah itu orang Katolik sebut Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Itu Yesus berapa kali jatuh. Nah, dia harus pikul salibnya sendiri. Sampai itu masih dicampur. Nah, sampai di sana baru menjalani hukuman salib. Ya, seperti itu. Jadi hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling kecil. Karena itu yang dibuka semua. Pokoknya yang kriminal yang tahun itu melaksanakan Kekaisaran Romawi dalam sejarah Kekaisaran Romawi, hukuman salib itu hukuman paling sadis. Ya segala manusia. Pada saat Yesus disalib itu belum bayar sendiri. Ada, tapi fakta sejarahnya karena di kitab suci itu ditulis dalam budaya patriarkal, bapak-bapak. Jadi ibu-ibu anak-anak itu, bapak-bapak. Dia ditonton seluruh semua orang. Perkiraan para penafsir keluarga Yesus masih ada. Gitu.
Karena di kitab suci sendiri tidak lagi menyebutkan tentang keluarga itu. Hanya kemungkinan saja karena ada penyebutan nama Maria. Nah, ini Maria itu apa? Maria ibu Yesus atau Maria murid Yesus? Belum tahu. Nah, seperti itu. Apakah dia ada di situ? Tapi beberapa penafsir memperkirakan ada. Karena pernah Yesus masih berjumpa dengan waktu, tapi waktu disalib itu sudah kita nggak tahu sejarahnya. Nah, sekali lagi ini kan ditulis dari bapak-bapak atau ya walaupun ada ya kan ditulis Maria atau ae itu dengan saya budaya bapak-bapak waktu itu. Pas Yesus lahir itu Bunda Maria sudah beragama Katolik. Dia hanya orang Yahudi. Dia Yahudi. Jadi makanya itu kayak pusatnya agama Kristen itu di Roma. Kalau Katolik biasa. Kalau kita di Yerusalem. Kiblat kita di Yerusalem. Karena apa? Karena kita lah di sana. Kalau kalian Mekah ya. Ya. Tapi ini ya tidak baku lagi, tidak harus itu kan mengsakralkan ya, intinya hanya fakta sejarah saja. Yang mampu ya podo nang Kristen ngono. Ya perangkat, ora mampu ya wis ngono ae sembayang ke omah. Kalau di Protestan juga kan itu makin apa dibaptis gitu Pak. Betul, ada tanda di gereja itu disebut dengan sakramen, istilah bahasa Yunani-nya. Bahasa Indonesianya tanda atau stempel. Nah, jadi ketika orang mau mengikut Tuhan Yesus diberi tanda dan itu dilakukan di gereja. Baptis hanya tanda saja. Nah, itu bukan masalah baptisannya karena ada di cemplungnya, ada yang disirami kan gitu loh. Yang disebut dewasa. Jadi terserah orangnya sendiri. yang disebut dewasa itu kan 17 tahun. Iya. Nah, kalau di gereja kita itu dari anak-anak, dari bayi lahir itu berapa bulan itu sudah dibaptis. Baptis itu tanda ikrar orang tua mendidik anak ini mengikuti Tuhan secara sadar. Nanti sampai usia 17 tahun dia memahami betul bahwa apa yang dia yakini, dia ngerti, dia paham dan dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita layani dengan anak siji, mengaku percaya. Jadi kan sudah dibaptis dari kecil sampai dewasa baru mengaku percaya. Itu di gereja kita. Di gereja lain juga ada disebut dengan penyerahan anak, menyerahkan anak. Isinya ya sama. Jadi waktu itu Yesus masih kecil, itu diserah bawa orang tuanya ke Bait Allah. Itu tradisi Yahudi. Bawa Bait Allah untuk didoakan. Itu namanya penyerahan. Nanti ketika besar dewasa 17 tahun dibaptis. Ada baptis. Nah, setelah dibaptis dewasa atau disiji, dia ikut perjamuan kudus. Itu simbol sekali lagi, itu tanda roti dan anggur. Ini tubuh dan darah. Hanya mengingatkan bahwa kamu adalah milik Tuhan. Makan dan minum seperti itu. Kenapa anggur? Karena tradisi di Timur Tengah minumannya anggur. Yang minuman paling mahal itu anggur. Munggo lahir, munggo dia lahir di Jawa, ya kopi wale. Seperti itu. Aku yang tahu makanan di Kristen itu kayak ada makanan gitu nggak? Sebenarnya ada beberapa ya, makanya sekali lagi ada beberapa kumpulan gereja yang disebut dengan sinode, mereka menekankan ajaran tertentu. Itu ada yang nggak boleh makan yang bersisik. Itu ada.
yang tidak bersisik apa itu? Lele ya? Oh iya. Ada itu yang berkuku tidak boleh. Ya. Termasuk kan? Yang berkuku. Tidak boleh makanan yang begitu Pak. Terus makannya apa? Lembut. Ya, ada yang menekankan gitu ya, tapi yo tidak tahu mereka, terserah mereka. Ada yang tidak ada. Nah, sekali lagi kan kembali ke puasa tadi. Yesus tidak memperlakukan secara tegas. Tidak wajib gitu. Apa yang kamu makan saja semuanya. Tetapi kan bukan itu yang menajiskan kamu, tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu depan saya. Jadi makan yang secukupnya aja. Tapi ada yang mengikuti kelompok-kelompok yang mengikuti itu. Mereka memang meyakini itu ikut. Nah, memang tercatat di kitab suci. Ya, silahkan itu. Keluarga saya juga ada yang maksudnya Kristen juga. Itu katanya punya nama juga Oh iya. Pak. Itu hanya ini tradisi. Ini tradisi yang dimunculkan sendiri, memberikan identitas diri. Ditambah lagi Yohanes, ditambah lagi Maria. Sekali lagi tidak harus ada. Dulu kalau zaman mereka ini ya itu membedakan mana yang sudah Kristen, mana yang enggak dari jeneng Maria. Kan dulu budak-budak atau budak-budak yang namanya yang menunggu jadi kalau dibedakan itu. Tapi kalau sekarang tidak. Jadi ya tidak ada namanya ya asli itu. Nanti repot, nggak sesuai akte nanti. Kalau kamu ini nikahnya loh ada Marianya misalnya. Nah itu kan tidak pas loh. Nah itu nggak usah seperti itu. Ada lagi nih. Kalau ibadah itu kan setiap minggu, mungkin itu cuma baca Alkitab atau ada hal lain? Ada tata caranya. Jadi kalau di ibadah itu namanya kan iswakan, kita menghadap Tuhan. Jadi itu ada nyanyian memuji Tuhan. Terus ada yang namanya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Gitu. Sekarang kepentinganmu ketemu Pak Presiden apa aja, misalnya kan gitu toh. Mosok mengenai ada yang begitu nyanyi. Nah, ada yang mengungkapkan dengan band keras sebagainya. Ada hidungnya sendiri. Ada hidungnya. Kalau di film kan biasanya ada kayak kotak gini, terus ada orang di sini kayak pastornya atau siapa, nanti di sini itu ada orang yang penyampaian kayak dosanya itu juga termasuk makanan dosa. Tuh, jadi di tengah ibadah itu ada mengaku dosa bersama, terus mohon syafaat, doa mohon Tuhan. Nah terus kemudian baca Alkitab itu Tuhan menyapa, diterjemahkan oleh pendeta. Nah, kita kan memuji Tuhan, kita memuji Tuhan, berdoa mohon kepada Tuhan, gantian Tuhan yang berbicara. Alkitab itu diterjemahkan, maksudnya ini kitab suci itu tadi ini. Setelah itu ada yang namanya persembahan. Itu bagi kotak sing dimaksud itu ada yang namanya persembahan, ada kotaknya. Itu sebagai ungkapan syukur karena Allah memelihara kita. Sepekan seminggu. Dan syukur itu untuk memelihara kehidupan para imam. Itu tradisi Yahudi sudah dipelihara. Yahudi itu Israel itu ada 12 suku. Suku Lewi satu ini suku yang tidak boleh bekerja, hanya ada di bait suci. Nah penghidupannya mereka dari mana? Dipotong dari semua 10% suku-suku yang lain, 11 suku. Nah itu untuk kehidupan bait suci, kehidupan satu suku Lewi. Dan Lewi ngasih persembahan, tetapi lebih kecil dari suku 11 suku yang lain.
Nah itu dibawa sampai sekarang. Sekarang kehidupan gereja mengelola ini ya dari persembahan umat untuk pelihara gereja ini, kehidupan imamnya seperti itu. Nah terus ada lagi pengakuan dosa yang di Katolik toh, yang masuk bilik itu yang betul-betul sudah selevel anu lah gitu kan, terus bandel gitu kan, ditegur gak anu ditegur. Ya itu kalau Katolik. Kalau kita itu misalnya sudah ditegur beberapa kali, itu kan bandel, itu kan gak mau beribadah, mana-mana misalnya sudah. Kalau misalnya ada lagi kasus ya, mohon maaf ya anak-anak cewek ini misalnya ya, hamil di luar nikah itu, misalnya ada gitu ya, itu bagaimana Pak itu pengakuan dosa sendiri. Nah, kalau di Katolik dipilih, kalau kita tidak di lingkungan sini, terus yang pertama ketemu dengan kita atau ketemu dengan mengaku dosa, saling sudah mencederai persekutuan. Kita kan tumbuh bersama nih, tapi dicederai dengan image yang tidak baik, mengaku dosa, terus kemudian didoakan, didoakan atas itu kembali lagi kamu sudah berkata sama misalnya kasus Kan kayak kalau di Islam itu kan sebelum kita Al-Quran itu kan ada bacaannya. kalau Kristen ya, ya memang kalau di Quran itu kan, Quran itu sebagai kitab yang suci, jadi harus diperlakukan dengan baik. Ya. Nah di Alkitab itu tidak hanya sebagai kitab suci, tapi kan itu juga buku sejarah, gitu kan. Seperti itu. Itu isinya kan cerita itu. Kalau baca perjanjian lama itu kan Bani Israel, sejarah Bani Israel, Musa, terus apa lagi Abraham gitu. Nah ada nggak bacaan? Tidak ada bacaan khusus seperti ini, tidak ada. Hanya sebagai buku. Tapi kan harus diperlakukan dengan berbeda loh. Tapi kalau kita hanya buku, jadi kita ya menghormati juga sih, itu adalah buku para tokoh sejarah imam itu saja. Jadi ya tidak diletakkan dengan sembarangan, dibawa dengan sembarangan. Kalau boleh tahu kan kayak misalkan dilarang untuk berpacaran. Di Kristen itu ada nggak kayak gitu? Ada air mani. Bilang berpacaran. Oh, kalau di Kristen tidak ada. Tidak ada. Ya, tetapi sekali lagi kan, kalau kita misalnya kayak kamu ya, misalnya kamu kan belum 17 tadi, atau mau belum ya? Belum ya. Pokoknya sebelum dianggap dewasa menurut undang-undang kan 17 tadi. Nah, itu kan masih binaan orang tua, masih dalam bimbingan orang tua. Ya kembali lagi ke pembinaan orang tua. Tetapi di Kristen itu ada hukum yang namanya hukum Taurat. Salah satu hukum itu berbunyi jangan berzina. Nah itu saja. Intinya kan sama. Tapi ya tidak. Ojo, kene, gereja, ndak. Ya baik lagi ke anaknya sama orang tuanya. Ya jika mereka sudah, yang namanya orang kena asmara nih, Bono denger, enggak ada yang denger. Terus kalau ibadahnya itu kayak harus mengajar anak-anak itu. Oh iya. Jadi kalau kita tata cara Yahudi itu kiblatnya di Yerusalem, karena kayak Alkitab di sana. Nah kalau Kristen kiblatnya mau ke sana kan Pak? Ya ke sana juga boleh, tetapi kan tidak hanya harus tidak itu kan, kita tidak orang Yahudi juga. Kalau sejarahnya sih ada seperti itu, tetapi kalau kita bebas ya. Yang penting hatimu menghadap Tuhan dengan tulus. Boleh lihat ya. Jadi dulunya gedung teater, tapi ini sudah renovasi beberapa kali ya. Jadi tidak asli lagi. Nah, kemarin itu dari Bojonegoro History itu mengungkap ini toh, karena gereja ini yang paling tua sebelum Katolik ada di Bojonegoro. Nah,
cuma ini sudah direnovasi beberapa yang mengalami perubahan, jadi tidak otentik lagi sebenarnya. Taman-taman juga itu Pak. Iya, zaman Jepang namanya teater gitu. Bergulir juga dia. Oh ini, oh ya sekolahan. Itu TK, SD, tapi TK-nya sekarang dioper ke GKI karena itu renovasi. Kalau ini dulu rumah Kapandita, rumah pendeta. Dan sekarang anak-anaknya yang tinggal di sini. Kita di situ dulu pelayanannya orang-orang ini kan pendidikan gereja, pendidikan, kesehatan, ini situ kok. Ya ini sampai sekarang ya itu masih ada. Kalau Jumat Agung itu juga sama nggak sama kayak Minggu Pasca? Oh beda. Itu kan hari yang khusus ya. Jumat Agung itu ditandai dari kematian Yesus di salib itu. Dalam hitungan Masehi itu hari Jumat. Sekali lagi, itu orang Yahudi punya banyak kalender. Makanya kalau Pak Dana Masehi kadang kita berdebat tapi ngawur gitu kan. Nah, tapi di Jumat, hari Jumat itu dari hitungan Masehi itu ya pasti Yesus dari kematian di salib. Kenapa disebut Jumat yang Agung? Karena itulah momen puncaknya, khususnya jam 3 sore itu Yesus mati. Dan tandanya mati di mana? Dia katakan kepadamu ya Allah, selesaikan nyawaku. Selesai bait Allah, gempa, terus tanda kiblat, kain di bait Allah terbelah jadi dua. Itu tanda-tanda waktu Yesus mati. Itu kan pas Yesus itu kan sudah dialog gitu kan. Itu kan tadi katanya kan Tuhan. Itu berarti ada Tuhan di situ atau gimana? Tuhan di situ. Iya kan katanya kan Yesus bilang Tuhan gitu kan. Iya. Nah, pribadi tentang Yesus itu kita ada 3 pribadi yang punya peran berbeda-beda. Allah itu adalah sang pencipta, sehingga Allah itu ada di mana-mana, tanpa terbatasi, punya keagungan dan tidak bisa diwakilkan oleh apapun juga. Makanya tidak boleh digambar bentuk seperti Allah. Ya, sama dong? Boleh. Allah itu agung, sing paling agung. Nah sekarang kemudian turun Yesus Kristus, itu dia disebut sebagai anak Allah yang tadi misinya untuk menyelamatkan orang percaya. Nah sekali lagi ya, apakah ada Allah itu? Allah itu tidak terbatasi. Ya, hanya Yesus menjalankan tugasnya saja sebagai anak, disebut sebagai anak Allah, peran Allah, tetapi dalam diri manusia Yesus. Nah terus habis Yesus itu ada pribadi namanya Roh Allah, disebut dengan Roh Kudus karena roh manusia, tetapi ada roh satu yang suci dan kudus itu dari Allah. Itu kan setelah Yesus naik ke surga. Umat ini tidak ada yang memelihara, yang memelihara itu rohnya Tuhan itu ada di situ. Nah, jadi ketiga pribadi ini memiliki peran dalam karya penyelamatan manusia. Allah kan sudah menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah itu tidak bisa dibandingin dengan semua yang diciptakannya. Makanya salah kalau orang Israel waktu itu menggambarkan dengan lembu, dengan ular, itu nggak bisa. Tetapi Allah hadir dalam dimensi semesta, api, angin, ya kan gitu kan? Seperti itu. Nah kemudian perjanjian baru Allah hadir dalam pribadi Yesus, harus sama menjadi manusia karena yang diselamatkan manusia. Seperti itu. Nah ketika Yesus sudah mati di Jumat yang agung itu disebut kenapa agung ya, karena kematian Yesus Kristus, darahnya itu tertumpah. Jam 6 sore diperiksa, ditusuk lambungnya, ditandani wong mati. Coba itu misalnya itu, jadi darah itu harus keluar sendiri, jadi orang halusinasi kan gimana ya itu waktu itu, dan dicek di lambungnya ini air semua di sini, air dan darah itu kan ada di lambung, dicek, ditusuk keluar, nah itu darahnya turun. Nah itu diimani orang Yahudi menghapus dosa itu harus ada darah.
Kalau tidak ada darah itu tidak bisa menjadi. Tapi orang Katolik enggak pakai surat menghapus dosa bayar. Nah itu reformasi. Iya, nah, itu jadi itu kepentingan. Nah sejarahnya Yahudi itu orang kalau bersalah datang ke bait Allah dilayani oleh imam. Imam itu kan suku Lewi tadi. Itu imam agung, jadi imam yang paling tinggi itu yang bisa melayani umat. Nah kalau yang miskin misalnya, ya perlu lagi. Atas itu domba, di atasnya itu lembu. Nah itu ada mesbah namanya, mesbah penghapus dosa. Itu darah itu harus keluar, harus membasahi. Nah kenapa di film-film horor itu kan mesti gitu loh. Semua bunuh sih seneng aja kan bunuh darah. Karena itu perjanjian. Darah itu penting untuk perjanjian. Nah, boleh. Apa sing orang-orang Jawa yang dulu suka ilmu-ilmu yuk perjanjian ya kita ini. Perjanjian. Nah, kan? Iya. Nah, itu loh simbol itu dalam perjanjian lama harus ada darah yang keluar membasahi. Jadi Yesus simbolnya di sana. Waktu dia jam 6 ditusuk, kemudian darahnya keluar, itulah penghapusan dosa. Menurut orang Kristen Protestan, akan diturunkan terus dibawa ke kubur itu. Nah kubur itu ditulis nama Yesus, padahal di Timur Tengah itu Yesus itu tidak siji. Satu gua itu bisa 5, bisa 6 warga kan, tinggal di sana. Sekali lagi setelah itu baru dia ada di Jumatan. Sabtu itu menjadi Sabtu sunyi orang nyebutnya gereja. Karena apa? Yesus itu turun di alam neraka ada di sana. Nah itu di sana. Setelah dari sana baru fajar minggu pagi itu disebut Paskah, kebangkitan. Nah kebangkitan Yesus pakai tubuh yang baru, yaitu Thomas tusuk ini berdarah, lapar, tetapi dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Di hari itu ada murid Yesus jalan-jalan berjalan kaki di Makedonia itu Yesus ada. Di saat murid ditutup semua ruangannya, Yesus ada masuk sini. Tidak terbatasi ruang dan waktu dengan tubuh yang baru. Misalnya kan di keyakinan kita, agama kita kan kalau ini tiangan hari itu ada yang untuk membantu. Ya, kalau Yesus kan menyatakan diri, makanya disebut sebagai Mesias. Dia menyatakan aku akan datang untuk kedua kali dengan cara yang sama naik. Waktu kisah kenaikan itu kan sudah 30 hari bersama dengan para murid. Jadi orang pada waktu itu kan nggak paham kalau diberitakan Yesus sudah naik. Jadi Yesus meyakinkan murid-murid tadi 30 hari muter-muter supaya yakin. Setelah yakin, Yesus naik ke surga. Nah besok di hari kiamat akan turun mengadili semua manusia yang hidup maupun yang sudah mati. Itu disebut sebagai Mesias. Nah itu yang tiup trompet itu yang malaikat lagi nanti. Oke ya. Itu ada kisah seperti itu. Pertanyaan Pak, mau tanya, kan saya lihat dari sosmed sama dari yang dikatakan teman-teman itu orang yang meninggal itu harus dibayar atau? Oh ya. Jadi sebenarnya itu tidak harus. Di beberapa suku di kita itu ya sudah tidak seperti itu. Itu warisan Eropa. Mereka ini. Itu kan mereka juga bawa budaya sih. Iya toh? Iya. Budaya dari sana. Lah kita nih orang Jawa kan tidak harus seperti itu. Orang Sulawesi aja taruh di gua ngono ya biasa ya kan. Seperti itu. Jadi itu karena budaya. Satu, yang kedua itu adalah penghormatan kita terhadap orang yang kita kasih itu saja. Jadi seperti itu. Karena kita itu ya dibawa oleh budaya sedemikian rupa.
bangsawan dan tidak. Itu yang membedakan itu. Nah, kita terbawa oleh pola pikir yang demikian, yang pada akhirnya itu benar. Nah, surga masuk anak kelasnya yang seperti ini harga 50 juta. Enggak. Ya. Jadi kalau Tuhan itu hanya katakan, ya Yesus hanya katakan bahwa kamu dulu dari maka kembali kepada Musa juga katakan demikian. Musa bilang debu kembali kepada debu. Nah, jadi apapun caranya kamu akan kembali kepada Tuhan. Ya, karena sekali lagi kita juga tanah semakin gak cukup pada reklamasi. Apa itu salah? Ya tidak, hanya prinsipnya kamu kembali kepada Tuhan. Mau dikebunkan, mau dibakar. Bakar itu kan nanti abunya diambil lagi toh. Ambil lagi, yang tulang-tulangnya itu diremukkan lagi, habis itu disimpakan. Mungkin dibuang di laut. Tapi prinsipnya tidak ada yang membedakan juga. Itu tata cara kita saja. Inginnya menghormati misalnya aku, menghormati orang tuaku misalnya, ikan yang bagus. Terus akhirnya ya biar dia pergi dengan bagus ya seperti itu. Itu ya budaya kita aja. Tapi kalau Muslim kan seragam seperti itu. Nah kita tidak harus. Ya memang ada yang petinya ya biasa kotak gitu ya. Bebas boleh, hanya yang pantas saja. Cuma kita mewarisi budaya Eropa pakai jas. Tapi kita kan nggak pakai jas toh. Baliknya pakai jas. Yang Eropa nganggo peti, yang Indonesia jadi nganggo peti. Bayangkan orang zaman kita itu kan nggak tahu apa-apa. Akhirnya terima seperti itu, turun temurun menjadi gaya hidup. Turun temurun sampai kayak sekarang. Jadi, gitu ya. Panjang ya. Tapi ya sedikit tahu Pak. Ya soalnya membahas negara luar gitu. Ternyata saling mencampuri. Ya tapi memang benar bahwa di negeri kita nggak bisa dipungkiri bahwa kita hidup berbeda keyakinan. Itu sudah dari nenek moyang. Dan terus apakah yang paling baik? Tidak ada. Masing-masing hidup. Masalahnya sama kebaikan. Itu bersama itu. Di Kristen apa sih? Apa nggak ada yang fanatik? Itu ada juga. Ada. Nah, pokoknya toh akeh ngono dadi fanatik. Ya. Tetapi ya kita hidup bersama. Itu menjadi fakta keyakinan kalau ada Kristen, ada Katolik, ada Islam. Di Bojonegoro ini ada banyak, termasuk keyakinan-keyakinan ada banyak. Tetapi itu kan menjadi fakta kehidupan kita bahwa kita hidup bersama-sama dengan baik. Iya, aku yang Mengucapkan selamat Natal Pak. Padahal itu ya tradisi Eropa ini Alkitab juga harus Natal juga ini. Ada banyak yang nggak usah mengucapkan Ya, kan seperti itu. Itu kadang-kadang hanya orang segelintir orang, tetapi kita terbawa suasana menjadi religion. Padahal kepentingan orang yang tidak tahu mereka itu kepentingan apa. Tapi faktanya kita yuk ada banyak. Saudaramu ada yang Kristen kan itu fakta itu. Mari kita hidup bersama-sama di sini. Di gereja ini pernah loh untuk acara Nadatul Ulama. Kita juga ada yang kayak Dulu itu apa yuk? Sebelum COVID kita ya kalau nggak salah itu teman-teman Gus Dur itu datang ke sini, mereka mau merayakan Gus Dur. Nah, di gereja boleh apa? Datang yuk kalian sing nom-nom itu di dalam sini seminar itu ada di situ. Terus di samping situ waktu itu apa ya? Kalau sekarang mungkin itu yang di apa sih istilahnya tablik kabar ya kata apa ya?
Kalau sekarang itu loh kayak Gus sudah dulu ada di sini. Oh, kayak gus-gus gitu Pak. Kalau sekarang kan rame loh. Iya, Dulu tuh sudah ada loh di sini. Gus, oh iya kayak aku lah, sih udah. Bahkan kenalnya itu Pak orang Ada Ya. Kristen ada nggak kayak gitu? Ada biasanya kayak ada pesantren gitu ke apa buat mendidik gitu kan dalam agama kan gitu. Ada sih. Ada itu ada pendidikannya. kalau gus-gus itu kan enggak. Ada, tapi mungkin itu tidak ada lah. Ya itu. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Oh enggak apa-apa. Selesai tugas semua ya. Iya. Mm-mm. Terus dipresentasikan. Iya. Cuma kita aja. Iya benar. Oh gitu. Iya. Iya, di gereja lagi Pak. Ada di situ Pak orangnya. Itu namanya lebih gitu. Itu kan itu sama di. Mungkin kalau tadi mungkin punya kenal itu di sini juga Pak. Sebelumnya juga pernah orangnya kayak punya ide kayak kalau ada teman atau orang yang mau dibaptis kita ikut ke situ. Iya, kita disuruh juga. Banyak banyak itu nggak apa-apa ya. Enggak apa. Iya. Ya, Karena kan tugas tuh itu. Iya. Itu enggak apa-apa. Tapi kan enggak ikut nyanyi, enggak ikut apa. Hanya namanya live in. Baca. Teman saya dulu juga ada yang ikut Natalan. Oh, Diajak temannya. iya kan. Padahal juga kan nggak ngerti lagunya apa kan gitu. Ini cuma dia Ya, dan nanti kalau memang ikut ibadah ya gue ya salah suruh berdiri ya udah perlu berdiri. Tapi kadang kalau yang gereja yang kayak gini sama yang tadi Pak Bowo bilang itu yang pakai band itu beda itu nyanyi tepuk tangan, nyanyi tepuk tangan terus. Kayak sini kan kontemplatif gitu lah. Ya. Kalau dibaptis tahun baru kemarin sini ya. Tapi tahun baru kan tanggal 1 itu baptis ada yang sini. Oh, kalau sini gereja kita enggak pakai yang ditenggelamkan, enggak dipercaya. Nah, itu. ada yang ditenggelamkan sama Ada yang saya tahunya yang ditenggelamkan. dalam itu Yohanes pertama awal mula melakukan pembaptisan di Sungai Yordan itu ditenggelamkan. Baptis itu istilahnya ditenggelamkan, dimandikan. Enggak ada didoakan, ditenggelamkan, terus itu hanya tanda. Makanya kita ya saya sampaikan ke anak-anak muda, jangan terkotak-kotak oleh tanda, itu hanya sekedar tanda. Nah, sekarang udah dibaptis tapi selengean untuk aja cuma. Itu masuk nanti baptis dewasa. Itu ada teman saya kemarin kan ketua, dia nggak fokus kan, anak-anaknya entah kemana, terus dia ikut keluarga, dia dibaptis karena dari kecil belum dibaptis, ya. Sudah nggak punya keluarga. Itu ada, nah itu disebut baptis tidak sah. Jadi rasa. Itu tahunnya juga ada Pak, durasi itu ada. Loh, iya. Disuruh nanya sama Kita over wisan ini. Iya, udah over. Terus Jago. Kita tadi juga nggak langsung bertanya. iya Pak. Sama semua sebenarnya Pak.
biasanya ada pertanyaan, aku kemarin itu dari Surabaya Universitas apa ya? Surabaya itu. Unesa ya. Udah dikasih pertanyaan bahasa Jawa meneh. Tentang gereja, tentang yo kayak gini. Bahasa Jawa. Karena dia itu di Fakultas Bahasa Jawa. Pasti jawabannya yang Jawa banget. Iya. Aku jawabnya gini, piye. Ya gini kan disebut gereja Jawa, dipikirnya kan wah ini orang Jawa. Memang bener. Tapi kan ya sebut Jawa saya daki ngono. Enggak bisa. Guru sekromo ya. Ternyata Jawa Timur Jawa Tengah beda. Bapaknya itu dia itu. Beda desa aja udah beda Jawa. Bisa anune Penyebutan. Saya juga soal dosen ke ini Bojonegoro semua. Orang Reno. Berarti motoran dah. Iya. Racing Pak. Dulu tapi sekolah di sini sekolah S1. Belum, dulu sudah di sini. Masuk itu masuk kayak pesantren. Terus habis ini SMA-nya juga di sini. Saya dulu itu film Konanta. Oh itu, iya. Tahu? Ya itu. Anak-anaknya tahu? Ya. Yang senang asli. Pesantren di sana. Terus masuk di pesantren ternyata seperti sekolah ada ujian aja. Iya kan? Bahasa Arab juga. Kepala susah. Bagus kan? Jadi sekarang ada Udah di sini. coba. Oh iya, ya peraturan gitu. Sama kayak di asrama. Tapi ada orang-orang kalau DKI itu kan mengkhususkan diri nanti jadi pendeta, menurut kayaknya sekedar agama dalam agama sudah terarah begitu. Jadi makanya tidak banyak tentu aja. Kapok ya. Tadi kan dosen bisa sampai mau. Iya. Rumahnya ada jauh-jauh kayak. Jauh ya. Iya. Tapi rumah saya Kamu mana? Dan Oh di rumahnya yang jauh? ini sama juga. Dander. Ya, dekatnya papas sama. Ini Sana pas. dan yang arah papas yang arah dander gitu Pak. Berarti rontok kenceng gitu. Ini bukan dander. Ya, kita lihat di sini. Oh iya kan itu. Iya. Tiap hari naik motor. Iya. Ya maunya yang masih jauh ke Pak. Betul ya, betul ya. Pak mau izin video. Iya. Oh iya, ayo.